Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan membahas mengenai rancangan UML. Untuk anggotanya sendiri, yaitu saya Putri Ramadhani sebagai moderator, beserta rekan-rekan saya ada Zeva, Salman, Faris, dan Zulfa. Oke, untuk topik bahasan kali ini yaitu mengenai perancangan situs web informatika UMI. Nah, sebelum membahas mengenai situs webnya, kita akan mengulas sedikit mengenai UML. Mengapa kita perlu melakukan perancangan? Karena untuk membuat suatu sistem, itu kita tidak bisa instan atau langsung to the point membuat sistem tanpa ada perancangan atau perencanaannya. Jadi, di sini kita mengenal UML, Unified Modeling Language. Apa itu UML? UML ini merupakan standar bahasa yang digunakan di dunia industri, yaitu untuk menggambarkan kebutuhan. Jadi, mulai dari membuat analisis, terus mendesain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Ini menurut Rosa Salahuddin. Jadi, mulai dari menganalisis nih, kita melakukan analisis. Apa sih kebutuhan sistem yang akan kita buat? Misalkan kita ingin membuat suatu sistem, apa sih? Kita harus menganalisis dulu yang pertama. Lalu, jika kita sudah menentukan perencanaannya, sudah matang, baru kita pindah ke mendesain. Mendesain apa yang telah kita rancang tadi. Yang selanjutnya yaitu menggambarkan. Di dalam UML itu banyak berbagai jenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai poin-poin tersebut, berdasarkan judul tadi, kita akan merancang situs web informatika UMI. Kita buka dulu. Ini adalah situs web informatika umi.ac.id. Ini untuk halaman pertamanya atau halaman home. Di sini terdapat menu home, ini ya tetap di home. Lalu selanjutnya tentang TI. Nah, di sini tentang TI itu memiliki sub, yaitu profil, visi dan misi, struktur, staf pengajar. Nah, untuk profil ini memuat profil mengenai program studi teknik informatika. Yang selanjutnya itu visi dan misi. Di sini juga terdapat visi dan misi dari program studi teknik informatika. Yang selanjutnya struktur organisasi. Ini merupakan struktur organisasi dari program studi teknik informatika. Yang selanjutnya, yang terakhir dari tentang TI mengenai staf pengajar informatika yang ada di UMI ini. Yang selanjutnya yaitu kegiatan akademik. Di sini kegiatan akademik ada sub perkuliahan reguler, kurikulum, program studi, kegiatan kampus merdeka, dan skripsi. Nah, untuk di perkuliahan reguler ini ada kuliah online. Kuliah online ini memiliki room tersendiri, yaitu kita harus login dulu. Ini bisa login oleh operator, dosen, mahasiswa. Aktornya itu operator, dosen, dan mahasiswa. Oke, kita skip loginnya. Yang selanjutnya yaitu monitoring perkuliahan itu 0 ya, tidak memuat informasi apapun, jadi 0 gitu, jadi kosong. Nah, selanjutnya itu kurikulum program studi. Struktur kurikulum menurut saya juga kosong, tidak memuat informasi apapun. Learning outcome tidak memuat informasi apapun. Selanjutnya yaitu sosial dan evaluasi kurikulum juga tidak memuat informasi apapun. Nah, untuk kegiatan kampus merdeka, saya sudah menganalisis sebelumnya bahwa di sini itu tidak memuat informasi apapun. Yang hanya memuat informasi yaitu hanya kerja praktik dan magang saja. Untuk membuktikannya, kita kembalikan ke home. Nah, kita kembali lagi ke sini ke kegiatan kampus merdeka. Lihat penelitian ini tetap di home. Saya sudah melakukan analisisnya, jadi yang hanya membuat informasi itu kerja praktik dan magang. Nah, di sini kita bisa login, tapi sepertinya
kita skip saja loginnya. Yang selanjutnya itu skripsi, usulan penelitian, sidang skripsi. Nah, ini semua memuat informasi. Sebenarnya ini harus login. Coba kita login salah satu ya. Nah, untuk di login sendiri ini yaitu memuat informasi mengenai skripsi, IKTP, e-learning, dan siak. Nah, ini tuh jadi menyam dengan website UMI yang lainnya. Jadi kita cukup sampai di sini, tidak harus membuka link, membuka menu-menu ini, karena ini akan masuk ke website yang lain. Karena website yang lain sudah ada bagiannya yang menganalisis gitu. Oke, kita logout saja. Oke, jadi di sini ya, kita itu memiliki 3 aktor yang bisa mengakses, yaitu operator, dosen, dan mahasiswa. Oke, untuk kegiatan akademik sudah selesai, sekarang ke menu informasi. Untuk menu informasi itu memuat berita, agenda, pengumuman, dan galeri. Nah, di sini memuat informasi-informasi berita, yaitu memuat informasi berita, agenda di sini, agenda jadwal ya. Terus pengumuman, dan galeri, mungkin dokumentasi program studi teknik informatika ya. Dan selanjutnya yaitu download di sini mungkin file-file yang bisa kita download di teknik informatika ini. Dan selanjutnya kontak, di sini kontak dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, mungkin itu mengenai web informatika UMI. Yang selanjutnya kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai use case diagram akan disampaikan oleh teman saya Zeva Gananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zepa Gananta Putra dengan NIM 2130511078. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Selanjutnya pengertian use case diagram. Use case diagram adalah salah satu berbagai jenis diagram Unified Modeling Language atau UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Yang dimaksud aktor di sini dapat berupa manusia atau perangkat. Selanjutnya simbol use case diagram. Yang pertama ada aktor mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang ketiga ada generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima ada include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dan use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya saya akan memaparkan rancangan sistem Prodi Teknik Informatika. Di sini ada rancangan use case sistem program studi teknik informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini ada 3 aktor, yang pertama operator, dosen, dan mahasiswa. Aksi yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa antaranya yang pertama memasuki web, terus mengklik tentang TI, dan sistem akan menampilkan profil, visi misi, sifat staf pengajar, dan struktur organisasi. Kemudian dosen dan mahasiswa membuka halaman informasi dan sistem akan menampilkan berita, agenda, pengumuman, dan galeri. Selanjutnya, dosen dan mahasiswa memasuki halaman download dan sistem akan memberikan halaman download. Dan keempat, dosen dan mahasiswa mengklik kontak dan sistem akan menampilkan halaman kontak. Dan yang terakhir, dosen dan mahasiswa mengklik kegiatan akademik dan sistem akan menampilkan kurikulum prodi, perkuliahan reguler, kegiatan kampus merdeka, dan skripsi. Yang perkuliahan reguler, sistem akan menampilkan kuliah online, di mana kuliah online diwajibkan untuk mahasiswa atau dosen login terlebih dahulu menggunakan NID atau NIM serta password. Selanjutnya, kegiatan kampus merdeka sistem akan menampilkan
kerja praktik atau magang yang diwajibkan untuk login terlebih dahulu menggunakan NID bagi dosen dan NIM bagi mahasiswa serta password. Selanjutnya skripsi. Usulan penelitian. Sistem akan menampilkan usulan penelitian skripsi yang dimana ini juga diwajibkan login terlebih dahulu. Selanjutnya sidang skripsi. Ini juga sama, diwajibkan login terlebih dahulu menggunakan NID atau NIM serta password. Selanjutnya aksi yang dapat dilakukan oleh operator. Sama saja, operator mengklik tentang TI dan sistem akan menampilkan profil, visi misi, staf pengajar, dan struktur organisasi. Operator bisa memperbarui profil, visi dan misi, staf pengajar, struktur organisasi. Selanjutnya, operator mengklik informasi di sini. Sistem menampilkan berita, agenda, pengumuman, dan galeri. Dan operator dapat memperbarui berita, dapat memperbarui pengumuman, atau dapat memperbarui agenda terbaru. Selanjutnya, operator mengklik download, sistem akan menampilkan download. Operator mengklik kontak, sistem akan menampilkan kontak. Operator mengklik kegiatan akademik dan sistem akan menampilkan kurikulum prodi, perkuliahan reguler, kegiatan kampus merdeka, skripsi. Di sini sama saja, yang membedakan hanya operator di sini login menggunakan kode atau email serta password. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai kelas diagram akan disampaikan oleh Zulfa Rosyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfa Rosyada. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kelas diagram beserta contoh rancangan kelas diagram pada studi kasus website Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah. Pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram terakhir, diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antar kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan kelompok objek yang semua memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Berikut simbol dan nilai kardinalitas yang ada. Yang pertama, kelas. Berikut simbol. Dalam simbol tersebut berisi nama kelas, atribut, dan sistem operasinya. Yang kedua, antarmuka atau interface. Yang ketiga, association atau relasi antar kelas dengan makna umum. Yang keempat, asosiasi berarah atau relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Yang kelima, generalisasi atau relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi atau umum khusus. Yang keenam, kebergantungan atau relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Yang terakhir, agregasi atau relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Lalu ada nilai kardinalitas. Yang pertama, 0 atau 1. Dengan contoh, karyawan memiliki satu istri atau tidak memiliki sama sekali. Yang kedua, hanya 1. Negara hanya memiliki satu presiden, dan satu presiden hanya bisa menjabat di satu negara. Yang ketiga, 0 atau lebih. Dengan contoh, karyawan memiliki banyak anak atau tidak sama sekali. Yang kelima, 1 atau lebih. Dengan contoh, bos memiliki satu bawahan atau lebih. Lalu ada N, hanya 1 dengan N lebih besar dari 1. Seperti contoh karyawan relasi N dengan check up. Selanjutnya, 0 sampai N dengan N lebih besar dari 1.
Lalu selanjutnya 1 sampai N dengan N lebih besar dari 1. Berikut contoh rancangan kelas diagram pada website Teknik Informatika UNI. Yang pertama, pada kelas login yang berada pada bagian tengah berisikan atribut NIM, email, kode dosen, dan password, dan sistem operasi melihat, mengirim, dan mengisi. Kelas login yang memiliki relasi sifat dependensi atau semua kelas dapat diakses ketika setelah melakukan login. Itu berarti kelas yang lain memiliki kebergantungan pada kelas login. Yang kedua, pada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa yang berisikan atribut NIM, password, nama, email, dan nomor telepon, dan operasi mengisi, melihat, dan mengirim. Operasi ini operasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa memiliki relasi dengan IKP yang nilai aktivitasnya 1, yang berarti hanya satu mahasiswa yang dapat mengakses satu IKP. Mahasiswa juga memiliki relasi dengan inskripsi, sama halnya dengan IKP. Relasi mahasiswa dan inskripsi memiliki nilai kandidat hanya 1. Mahasiswa juga memiliki relasi dengan kegiatan akademik dengan nilai kandidat yang lebih 1 atau lebih, yaitu banyak mahasiswa dapat memiliki dapat mengambil kegiatan akademik. Mahasiswa juga memiliki relasi dengan kegiatan akademik dengan nilai kandidat 1 atau lebih, yaitu banyak mahasiswa dapat mengambil banyak kegiatan akademik dan kegiatan akademik dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Mahasiswa juga terkait relasi dengan home. Namun home ini tidak terkait dengan atau tidak bergantungan dengan kelas login. Dengan arti kelas home dapat diakses tanpa harus login. Selanjutnya yaitu kelas dosen dengan atribut kode dosen, password, nama, email, dan nomor HP dengan sistem operasi yang dapat dilakukan mengisi, melihat, dan mengirim. Kelas dosen memiliki relasi dengan IKP, inskripsi, dan kegiatan akademik dengan nilai kandidat pada IKP 1 atau lebih, yaitu banyak dosen dapat mengakses atau melihat banyak IKP. Begitu pula yang terjadi pada inskripsi dan yang terjadi pada kegiatan akademik. Yang terakhir, kelas operator yang berisikan atribut email, password, kode operator. Operator memiliki sistem operasi yang dapat dilakukan melihat, mengisi, mengirim, menghapus, dan mengubah. Kelas operator memiliki relasi dengan menu operator dengan nilai kandidat 1. Hanya satu dengan arti hanya satu operator yang dapat mengakses satu menu operator dan sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya mengenai activity diagram akan disampaikan oleh Farisan Amandin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisan. Saya akan menjelaskan pengertian activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Sini ada simbol activity diagram. Yang pertama ada lingkaran, yaitu status awal. Keterangannya, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua ada persegi panjang, namanya aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga ada segi 4 atau belah ketupat, yaitu percabangan atau decision. Percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Yang keempat itu ada garis lurus, tebal.
namanya penggabungan atau join. Penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Yang kelima ada status akhir, sama seperti status awal, yaitu status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang terakhir ada seperti beranda, namanya swimlane. Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Dan di sini ada activity diagram yang sudah saya buat, ada mahasiswa dan sistem. Ini lingkaran adalah titik awal yang sudah saya jelaskan tadi. Di titik awal kita bisa melakukan login, sistem akan membaca atau memvalidasi data mahasiswa. Jadi data mahasiswa akan menampilkan halaman menu menampilkan beranda. Nah, di beranda ini kita akan bisa mengakses halaman deskripsi, mengakses HTTP, mengakses e-learning, dan mengakses SIA. Nah, di halaman menu juga kita bisa mengakses profil. Nah, di profil ini akan menampilkan halaman profil, dan dari halaman profil kita bisa melihat informasi profil, dan juga ada dari halaman menu kita bisa mengakses dokumen. Nah, dari dokumen kita bisa melihat halaman dokumen tersebut. Nah, setelah itu kita bisa melakukan logout. Ini adalah titik akhir. Mungkin sekian. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai sequential diagram. Ini akan disampaikan oleh Salman Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Pengertian sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Adapun simbol sequence diagram antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah aktor, menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ada entity, class, menggambarkan hubungan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada boundary class, menggambarkan sebuah gambaran dari poem. Selanjutnya ada control class, menggambarkan penghubung antara boundary dengan tabel. Selanjutnya ada a focus of control and a left line, menggambarkan tempat mulai berakhirnya message. Selanjutnya ada a message, menggambarkan pengiriman pesan. Dan berikut adalah contoh sequence diagram untuk menampilkan profil. Yang pertama, user membuka website dan menampilkan halaman utama, lalu pilih menu tentang IT dalam profil. Dilanjut dengan panggilan database untuk menampilkan data dalam profil. Selanjutnya klik button pada header website untuk memanggil database dan menampilkan data profil. Selanjutnya diagram menampilkan galeri. User membuka website dan menampilkan halaman utama, pilih menu informasi galeri, lalu dilanjutkan kembali ke database dan menampilkan data galeri, lalu menampilkan agenda. User membuka website pada halaman utama, lalu memberikan output, menampilkan halaman utama, lalu pilih menu informasi agenda, dilanjutkan ke database, lalu database memberikan tampilan untuk menampilkan data agenda. Selanjutnya untuk menampilkan kontak. User membuka website di halaman utama untuk menampilkan halaman utama, lalu pilih menu kontak pada halaman utama kontak, dilanjutkan ke panggilan database untuk Oke, sudah sampai di penghujung pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami atau dalam materi kami ini banyak kekeliruan. Kami masih dalam proses belajar. Semoga kesalahan ini bisa kami perbaiki dan kami menerima koreksi dari rekan-rekan semuanya. Semoga ilmunya kurang lebihnya bermanfaat. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.